Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Amin. Ya. Sekarang saya bersama Ustadz Muhammad Trihardono Sarjana Sastra UGM. Saudaraku, kita sudah berbicara tentang bagaimana Ustadz Trihardono menemukan jalan sehingga beliau bisa dekat dengan Allah dan bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, kemudian beliau mendirikan sebuah tempat yaitu untuk rehabilitasi orang-orang yang ya nanti Ustadz sendiri yang berbicara. Kenapa tiba-tiba mendirikan sebuah tempat rehabilitasi ini? Kan nggak gampang, Ustaz. Iya, iya. Pertanyaannya kenapa tiba-tiba ya? Iya, itu kan udah menemukan diri sendiri sembuh aja udah alhamdulillah kan, gitu kan. Iya, artinya memang apa yang dikatakan tiba-tiba itu benar. Iya. Karena kita tidak ada sebuah rencana, tidak terbesit dalam benak pikiran bahwa kita mau mendirikan rehabilitasi pondok tetangga zikir. Nah, awalnya beliau bertemu dengan seseorang yang mempunyai masalah yang dianggap punya kelainan jiwa atau sakit jiwa. Disinilah Ustadz Muhammad Trihardono mempraktekkan apa yang sudah didapatkannya di Pondok Suralaya dengan bimbingan Aba Anom. Dia mencoba melakukan pendekatan dan mengajak orang ini untuk melakukan zikir. Apakah langsung bisa berhasil? Nah, kita ikutin bagaimana Ustadz Muhammad Trihardono ini melakukan ikhtiarnya. Dan setelah itu, bagaimana kelanjutannya? Nah, kok itu bisa dikatakan kok tiba-tiba datang di depan saya. Nah, ini kok ada orang dalam tanda petik gila datang. Saya sendiri belum marah sepenuhnya kok ada orang gila datang. Apa nanti nggak jeruk makan jeruk ini orang gila ngurus orang gila. Ya akhirnya dengan ilmu yang ada. Tapi sudah keluar dari Abah Anom? Sudah 3 bulan dari sana. Mengamalkan dapat bekal tadi. La ilaha illallah tadi. Ya, akhirnya kondisi apapun orang yang datang ini, karena sudah datang, akhirnya saya kelola dia. Saya ajak berzikir secara Suralaya. Artinya apa yang saya dapatkan di Suralaya, saya terapkan ke beliau ini. Nah, alhamdulillah, ya, saya ajak zikir, saya ajak mandi taubat, seperti di Suralaya itu. Alhamdulillah 40 hari dia clean. Sehat walafiat, sembuh total. Jadi waktu itu saya jadi awalnya tidak semudah kita terus sembuh ya. Tapi prosesnya kan dia bagaimana dia mau bunuh diri, bagaimana dia lari. Tapi kok waktu itu ada semacam kekuatan yang digerakkan oleh dalam diri saya bahwa saya harus merawat orang ini. Saya harus membantu dia. Ini jelas bukan hal yang tiba-tiba saja, tapi adalah bagian dari skenario Allah toh, untuk membuktikan bahwa kalimah la ilallah itu dahsyat itu. Maka ketika dia mau lari, mau kabur tak kencang, Pak. Tak kencang, Pak, nanti pakai rantai ya. Yang penting saya pikir waktu itu supaya dia jangan keluar aja, lari aja. Nah, sambil dia tak kencang, ayo zikir. La ilaha illallah. Terus malam hari tak mandiin dalam kondisi di rantai itu. Nah, lama-lama dia lemes. Jadi setelah keliarannya itu kita kendalikan secara dohir ya dengan cara dohir. Badannya rongeh, mau lari ya kita kencang gitu loh. Nah, secara batin kita sambung ruhnya itu, ayo bersama-sama dikir pada Allah. La ilaha illallah. Itu orangnya masih ada, Pak, namanya Dedeh, namanya Widodo, tapi karena dia dari merantau dari Jawa Barat, dia diganti Dedeh namanya. Respon keluarga gimana, Pak? Nah, waktu itu kan saya lihat KTP-nya. KTP-nya itu ternyata orang Jogja. Terus saya beritahukan kepada keluarga, ini keluargamu ada di
tempat saya. Nah itu keluarganya datang. Waktu itu tidak yakin karena saya cuma seorang diri di waktu itu. Kemudian juga merawat dia seorang diri. Ada keluarga nggak yakin ini ada keluarga kita ini gila, ayo dibawa ke RSJ. Nah kakaknya yang sulung itu istilahnya menahan, jangan dulu, biarlah ditangani Mas ini. Nanti kalau nggak berubah baru kita bawa ke RSJ. Nah Allah memberikan pertolongan, ternyata 40 hari itu berubah. Benar-benar sehat walafiat dan ternyata dia seorang tukang batu. Dan dia malah mantap zikirnya tuh. La ilaha illallah. Jadi awalnya dari orang datang itu. Nah, sejak itu kita tuh terkenal neng kono ono wong iso nambani wong edan. Nah, lupa kesannya hanya nambani wong edan. Tidak pada aspek dimensi bahwa kita ini sedang berzikir. Bahwa kita itu sedang bertarekat. Nah, orang yang datang itu tidak ajak bertarekat. Ternyata orang yang nuwun sewu gila parah itu aja diajak zikir sembuh, mengalami pencerahan, apalagi orang-orang yang waras. Tapi masyarakat itu sudah menjustis ini untuk nambani wong edan. Nah, itulah makanya akhirnya saya itu ada orang gula datang sampai numpuk 20 orang waktu itu. Ada nggak orang sehat datang gitu, Pak? Kalau yang merasa sehat itu datang itu jarang ya. Bahkan mencibir lah kalau kono-kono wong edan. Padahal nek ditelusur sebenarnya sing ngelokke karo sing dilokke itu belum tentu apik sing ngelokke. Pak Ustadz buat terus kan datang orang banyak gitu di sini. Respon keluarga, istri, terus waktu itu saya masih bujang, masih sendiri. Kemudian juga keluarga ini mohon maaf kurang begitu mendukung dalam arti urip kok meneng ngono kuwi untuk apa tuh. Karena memang nggak ada fee yang nyata gitu loh. Keuntungannya apa, materinya apa. Waktu itu kita ngurusi benar-benar kondisi bisa dikatakan miskin, nggak punya apa-apa. Kita cuma tinggal di gedungnya gedung milik orang lah kasarannya. Udah nggak dipakai tak tempat tinggali lah. Tak minta aja aku minta daripada nggak pakai tak openane tak resikane loh. Saya hanya numpang lah, numpang. Kemudian nggak ada transportasi, makan juga tergantung siapa yang ngasih itu kasarnya. Jadi sama sekali nggak ada materi yang bisa dilihat itu. Nah, keluarga itu berpikirnya mboknya kamu itu yang normal-normal aja, usaha yang nyata, wira swasta atau apa usaha yang real gitu, jangan hanya ngurus seperti itu. Nah, tapi saya tetap berkeyakinan bahwa inilah yang saya lakukan. Saya sudah usia 30 tahun tidak akan bergeming dari jalan ini. Nah, akhirnya alhamdulillah 12 berjalan sampai ada sistem pondok toh. Artinya ada pengasuh, ada yang diasuh, kemudian ada sistem orang tua santri ayo tak ajak terlibat, tak ajak ndonga bareng-bareng bahwa ketika panjenengan menyerahkan ke sini itu bukan ngobat tapi mondok nah, satu. Jadi ini kan barokah. Dan saat itu pula saya ingin menghapus stigma di masyarakat bahwa wong edan ki ra ono. Sing ono wong lagi golek jati diri. Yang ada baru orang ditimpa keadaan yang tidak menyenangkan dari diri sendiri sehingga dia tergoncang. Jadi saya berusaha menghilangkan stigma bahwa wong edan ki ora ono. Nek wong kedanan donya, kedanan wedoan, kedanan jabatan kan ono. Tapi kalau teman-teman ini kalau saya dikatakan edan, saya itu nggak terima. Ya. Karena saya tahu betul mereka itu orang yang baru susah toh. Baru mau menemukan problem kehidupan ya. Tanya aja Mas Ryan ini, ya kan baru bingung mau cari jati diri toh. Kok dunek ke sakit jiwa. Kan terhimpit ya aja. Ya, seperti itu. Jadi itulah stigma masyarakat itu kejam. Sehingga anak-anak kita itu begitu masuk RSJ udah stigmanya saya itu sakit jiwa ya, saya edan. Ngokro dia. Dan obatnya di sana hanya medis, Pak. Tidak disadarkan bahwa kamu ini hamba Allah, bahwa ada jalan ilahiyah meniti kepada Allah yang kalau kita meniti ke sana kita akan tercerahkan, kita akan bahagia, kita akan sukses. Seperti itu. Nah, keluarga kurang berespon. Nah, alhamdulillah
seiring berjalannya waktu kan berkembang, berkembang. Ternyata kita bisa bikin gedung, bisa bikin tempat seperti ini. Yang dulu emplek-emplek, baru keluarga itu terperangah. Oh iya bener ya. Artinya terus mengakui. Tapi itu kan setelah kita berproses 20 tahun, baru mengakui. Setelah terlihat, oh kita orang lain punya mobil, kita juga punya mobil. Itu secara materi ya, dan itu semua harta-harta umat, Pak. Kita sadari betul kita nggak punya apa-apa. Kita ini orang sok gelelengan, gue di mobil siapa mobil gue umat kok. Arab gelelengan, nek gue usaha diri geleng, tak karepmu. Jadi kita murni mengemban amanah yang berat toh. Artinya ya mobil itu ya murni untuk ngaji, terus siapapun yang pinjam ya monggo. Jadi kita berusaha harta milik umat ya kembali ke umat. Di sini berisi orang-orang yang tak terurus oleh negara. Ya negara mau ngurus tapi ya diurus ora rampung-rampung gitu loh. Di antaranya apa aja? Ya, contohnya orang yang sakit jiwa. Sakit jiwa. Dibawa ke rumah sakit jiwa, negara punya RSC, kemudian di RSC diobati, pulang dinyatakan sembuh di rumah sakit jiwa, tapi pulang dia relap lagi. Bahkan di rumah ada yang relapnya tuh destruktif sampai membunuh, memukul orang tua, meresahkan. Ya. Terus dibawa ke RSC lagi, tenang lagi, bawa pulang lagi, ngamuk lagi, terus menerus sehingga akhirnya semuanya lelah. Ini kapan rampungnya? Malah nyetrum, bapaknya malu gendeng, sedulurnya malu bingung karena ada satu masalah nggak terselesaikan, nyetrum ke yang lain. Ini contoh yang kita urus di sini, hampir 50% adalah jebolan alumni RSC. Ya. Kemudian juga ada kasus-kasus yang dinyatakan kelainan perilaku. Anak-anak muda kita, anak-anak bangsa kita yang normal-normal ketika sekolah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi mau garap skripsi, kok tiba-tiba ada decline dalam hidupnya, terjerumus pada perbuatan yang tidak menyenangkan bagi orang tua, kecanduan HP, kemudian rusak struktur berpikirnya, error, terus ngerti rusak, dibawa, mohon maaf, ke RSC lagi, akhirnya juga malah protes, aku racun guna rumah sakit jiwa, makin ngamuk lagi, wah dibawa kemana-mana, nggak selesai, malah itu nyetrum tadi, mbokne melu depresi, itu nyata, ini dunia nyata yang kita lihat. Ya seperti tadi Ryan tadi, cerita sendiri kan dia, bagaimana dia mukulin ibunya, bagaimana dia merasa dibully di sekolahnya, kemudian dia belajar jadi orang brutal, sing praktek ibunya. Ibunya bilang dia juga di titik yang mau depresi juga. Karena Ryan ini setiap kali nggak dipenuhi, nah ini namanya Ryan. Ini biar cerita sendiri. Kamu kelas berapa dulu? Kelas 1 SMA. SMA? Kecanduan HP, apa ngelihat ini ya, baca buku. Kecanduan HP, kalau kita bawa diam-diam laptop ke kamar mandi kan pasti ketahuan. Kalau HP enggak ya? Kalau HP enggak. Jadi kamu sehari itu dengan HP terus ya? Iya. Jadi terus baca buku-buku apa tentang politik, tentang tokoh-tokoh. Semuanya tak pelajari. Ateis tak pelajari, liberal tak pelajari, kapitalis tak pelajari. Itu kamu kelas 1 SMA? Dari SMP. Dari SMP ya, melalui HP. Terus HP, baca buku? Buku tak pelajari. Buku? Yang kamu udah baca buku apa aja? Buku itu Deficit Myth tentang ekonomi modern. Terus Tiananmen Paper tentang pemberontakan itu, pemberontakan di Cina pas zaman Deng Xiaoping. Komik Dinaran tentang perjuangan Indonesia supaya Indonesia bisa lebih maju lagi, caranya gimana? Cerdas ya. Cerdas banyak. Itu dari SMP, SMA, kamu mentoknya udah nggak kuat itu di SMA ya? Yo nggak mentok, kalau merasa aku senang yo tak paksain.
Oh. Seneng aja terus, nggak mentok aja. Oh, senang terus. Bahkan saya ini dari SD udah mulai pelajari otomotif. Otomotif SD. Oh, Mesin tak pelajari, turbo. Kamu udah berapa lama di sini? Saya di sini kan tanggal 24 ya. Iya. Berarti terpaut 2 hari, berarti sudah 22 hari. 22 hari. Iya. Gimana di sini? Gimana suasana? Di sini lebih enak daripada di rumah. Lebih tenang itu. Ya, ini satu contoh bagaimana persoalan yang saya sampaikan tadi, kelainan perilaku. Iya. Dia waras, dia cerdas, dia punya visi ke depan, dia mau belajar. Tetapi ternyata dari kemauan-kemauan yang bagus itu hasilnya kan menjadi sebuah decline. Iya. Berperilaku yang itu meresahkan ibu, keluarga. Bahkan mohon maaf, bapaknya sampai stroke karena memikirkan seorang anak. Begitu kan? Ya, nah, aku jujur. Stroke aja dia bapaknya itu melihat realitas seorang rakyat yang kecanduan HP, kemudian di rumah terus adanya ngamuk. Bahkan sampai mukuli ibu ya. Mukuli bapak juga. Dan begitu nyaman gitu loh, nggak berdosa itu loh. Nah, sekarang pendanaan gimana? Ustadz di sini. Nah, untuk awal kita selalu yakin bahwa yang maha mengatur rezeki itu Allah. Dan pondok ini hadir bukan sebagai rumah sakit yang harus ada manajemen profesional. Manajemen profesional itu penanganan anak bermasalah ini biaya makan sekian, obat sekian, tempat sekian, itu kalau di total itu di rumah sakit jiwa itu per bulan itu kan sekitar 8 sampai 9 juta. BPJS misalnya seperti itu. Ya, semuanya diukur dengan nominal, dengan materi. Tetapi kita tuh melihatnya satu bahwa ini tidak bisa dengan pendekatan manajemen profesional, transaksional. Karena kita melihat berapapun orang kaya, kalau ditarif kan juga mesti terbebani. Nah, kita tidak ingin membebani masyarakat. Berarti ini gratis atau sukarela? Gratis dan sukarela. Gratis dan sukarela. Artinya kalau mampu ya monggo saya diuruni. Dan itu pun niatnya jangan biaya, tapi infak. Kalau infak itu kan kita melakukan sebagian rezeki, tetapi di situ ada nilai ibadahnya. Kalau biaya kan ditekan toh, harus bayar sekian. Nah, ketika orang ditekan, akhirnya kan tidak rela, harus jual motor, jual sawah untuk mengobati anaknya dengan harapan sembuh. Tapi kan persoalannya kita tidak bisa menyembuhkan. Nggak akan bisa. Allah yang menyembuhkan. Karena persoalan mereka itu sudah dibawa ke rumah sakit jiwa, dibawa ke psikiater, dibawa ke dukun, psikolog. Ini lengkap ini. Itu kalau di total tuh udah habis berapa ratus juta. Hasilnya apa? Hasilnya ya semakin koplak ya. Sampai sekarang ya koplak terus. Artinya tak teratasi gitu loh. Metodenya apa nih? Ya. Satu, bahwa mereka datang ke sini itu sebagai hamba Allah. Nah, ketika sebagai hamba Allah tentu ada ya, di balik hamba Allah kan ada Gusti Allahnya. Jadi dia datang itu bukan sembarangan, tapi itulah kehendak Allah. Sekarang saya sama Mas Bambang mau diantar keliling di namanya apa, Mas? Pondok Tetirah Zikir. Pondok Tetirah Zikir. Saudaraku, ini suasana di sekitar pesantren, jadi cukup tenang.
suasana di sini gimana akhirnya Mas menemukan di sini? Ya seperti yang dilihat kan, Ya. kembali ke alam. Kembali ke alam. Terus dengan zikir gimana menurut Mas? Ya buat isi kegiatan bagus. Sebenarnya mungkin metode kalau di Islam mungkin ya salah satunya TGN. Oh ya. Mungkin ada cara lain di luar, cuman kalau di sini ya pakai zikir. Ya. Mas Rizal di sini sebagai apa Mas? Saya sebagai administrator yang mengurus administrasi di Pondok Tetira itu. Ya. Biasanya orang mau ke sini itu administrasinya apa aja sih Mas? Yang diperlukan itu KTP sama KK, kemudian BPJS. Untuk KTP KK-nya itu fotokopi nggak apa-apa, tapi kalau BPJS kami perlu yang asli, karena kan nanti dipakai untuk periksa di rumah sakit atau di puskesmas. Untuk rujukan. Rujukan di puskesmas atau rumah sakit. Oke, saudaraku, mudah-mudahan obrolan ini bisa menambah inspirasi dan motivasi kita untuk membantu sesama. Terima kasih, Iwan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.